Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan masih memberikan kami kesempatan pada kesempatan ini untuk belajar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berbicaralah untuk setiap kami rindu lawatan Tuhan, kami rindu apa yang menjadi isi hati-Mu dilepaskan di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau guru kami yang agung, mengajarlah di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam acara Live Cell. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang saya hormati, seorang kakak rohani. Tanpa panjang lebar, saya undang Pastor Rubin Ong. Silakan. Thank you, Pastor Wigan. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang ada di Live House Cell, Live House Family. Sebuah kehormatan buat saya untuk kembali menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Ya, nah sekali lagi percayalah, saya tidak datang dengan hati bahwa saya paling hebat, paling jago, paling rohani sama sekali. Saya nggak datang dengan hati seperti itu. Tapi hari ini saya mengingatkan kita, ya kalau suka judul sebetulnya saya lebih banyak akan berbicara tentang dinamika roh Tuhan dalam komunal kita. Ya, nah kalau Bapak Ibu membaca tentunya di kitab Kisah Para Rasul, ya saya bahkan sebut begini nih, ini istilah saja ya. Tentu kitab Kisah Rasul sudah selesai sampai sekian puluh pasal. Tapi sebetulnya Kisah Rasul masih berjalan terus kan sampai hari ini. Di mana Tuhan terus memakai jawatan yang ada, faithful ministry, jawatan nabi kah, jawatan guru kah, jawatan gembala, jawatan rasul, jawatan penginjil, terus bergerak. Jadi terus berjalan. Karena memang ini adalah era di mana Roh Kudus sedang melakukan banyak perkara besar. Ya, saya kemudian menyadari begini, kita boleh hebat dalam berdogma, berdoktrin, jago dalam teologi ya. Tapi kalau enggak punya kekuatan roh Tuhan, ya semua enggak ada artinya sama sekali. Ya, sebab ini penting sekali. Nah kita tahu Roh Kudus adalah our helper, dia penolong. Berasal dari kata parakletos kan, dia pribadi penolong. Yang membuat gereja sampai hari ini tetap kuat. Kadang saya berpikir begini, iya ya, bagaimana saya punya kekuatan bisa melewatin krisis tanpa kompromi? Itu dari mana? Itu kekuatan roh Tuhan. Bagaimana saya bisa membaca firman kemudian saya mengalami siniemi? Ya, kata memahami kan berasal dari kata siniemi, yaitu inventarisasi kebenaran kita kelola di hati dan pikiran sampai jadi mentalitas dan kemudian saya praktekkan dalam kehidupan. Kekuatan dari mana? Dari roh Tuhan. Makanya tanpa Roh Kudus ya kita gak akan bisa apa-apa. Bahkan saya berkata saya mending tidak usah hidup kalau saya tidak dituntun oleh roh Tuhan kan. Buat apa? Ya sebab itu gak ada artinya sama sekali. Nah kalau kita membaca Kisah Rasul pasal pertama, Bapak Ibu jangan bedakan antara Kisah Rasul pertama dengan Kisah Rasul kedua ya dan seterusnya. Karena kalau kita hanya fokus bahwa Pentakosta itu hanya sekedar di loteng Yerusalem dilawat dan setelah itu selesai, enggak. Tapi manifestasinya kan ada dalam semua kehidupan komunal mereka. Ya makanya kita kalau coba lihat di ayat yang keempat dari Kisah Rasul pasal pertama sampai ayat yang kelima. Ini sebelum Yesus naik ke surga. Ya dia berkata begini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka loh. Ya komunal ini, jamak. Ia melarang mereka, muncul kata itu lagi, komunal lagi. Meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Kamu telah dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah Bapak Ibu kalau sekarang ini ada istilah new normal. Ya normal-normal baru. Sebenarnya gereja harus kembali lagi kepada yaitu gaya hidup gereja mula-mula. Sekali lagi gaya hidup loh, cara hidup. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di pasal 2, nanti Bapak Ibu baca, itu Lukas menulis dengan kata-kata bagus. Cara hidup, gaya hidup. Memang kekristenan bukan cara kebaktian kan. Kekristenan cara hidup, kekristenan gaya hidup. Kebaktian caranya boleh hebat, ya silakan dengan cara apa saja. Ya asal yang penting tetap dalam kebenaran. Tapi yang penting cara hidupnya, gaya hidupnya kan. Makanya saya suka berkata, jangan hanya sadar Tuhan di acara kebaktian. Tapi sadarlah Tuhan
dalam semua aspek kehidupan. Itu jauh lebih penting daripada semuanya itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kembali lagi, new normal itu adalah kembali kepada cara hidup seperti gereja mula-mula, di mana arsitek dari gereja jelas Roh Kudus. Siapa dia? Dia adalah salah satu pribadi dalam Tritunggal kan. Ya, dia salah satu pribadi dalam Tritunggal. Jadi memang Roh Kuduslah kekuatan yang membuat gereja tetap bertahan sampai hari ini. Nah, saya kalau melihat misalnya Bapak Ibu ya, di ayat 41 dari pasal 2, ya kalau kita lihat cara hidup mereka gereja jemaat mula-mula, coba bayangkan. Mereka bertekun. Ya, walaupun begini Bapak Ibu, kalau kita lihat kan, kalau gaya Yudaism kan begini, perempuan saja tidak bisa sama-sama. Tapi bayangkan cara hidup jemaat mula-mula tidak membedakan gender, bahkan perempuan-perempuan mengambil bagian dalam pelayanan. Saya makanya hari ini dorong para wanita yang sedang bersama-sama di ibadah online hari ini. Yuk bangkit karena Tuhan mau pakai wanita-wanita juga. Mereka kemudian begini, gak cuman bertekun, tapi mereka punya penyerahan hak, bayangkan. Ya, mereka tidak menganggap bahwa mereka yang mereka miliki itu milik mereka. Mereka bisa jual hartanya untuk berbagi dengan yang lain. Itu penyerahan hak total. Pertanyaan saya, kekuatan dari mana itu? Itu kemampuan untuk berbagi, berkorban, kemampuan bersekutu, saling menerima, tidak membedakan kaya dan miskin, tidak ada isu rasis. Bayangkan, itu semua karena hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Makanya saya percaya begini, gereja yang dipimpin Roh Allah nanti akan punya apa yang saya sebut dengan begini, ada dinamika komunal, ada dynamic body work, ada dynamic body work. Bayangkan, ada kekuatan dinamika yang begitu luar biasa. Makanya kalau kita lihat ayat 8 kita hafalkan dengan ayat itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi apa? Saksiku. Nanti saya akan coba terangkan dengan bahasa yang sederhana ya. Jadi kita akan punya kekuatan, berasal dari kata itu kan, dunamos itu, daya ledak yang begitu luar biasa. Ada dinamika dalam komunal. Nah, Bapak Ibu, kalau saya coba nanti baca misalnya ya Bapak Ibu ya, kita tahu kan ada rasul yang sungguh-sungguh luar biasa di Perjanjian Baru, namanya Rasul Paulus. Ya, aneh Bapak Ibu ya, kalau kita baca dari pasal pertama sampai pasal 13, itu kerasulan lebih banyak didominasi oleh murid-murid yang berjumpa secara langsung dengan Yesus. Ya, seperti misalnya, ya sepertinya secara tidak tertulis pemimpinnya lebih banyak didominasi oleh Petrus misalnya. Ya, tapi setelah pasal 13 Bapak Ibu, itu terjadi perubahan secara leadership. Ya, yang melantik siapa kepemimpinan ini? Roh Kudus sendiri lewat komunal. Muncul kemudian nama-nama ini, Paulus, kemudian Barnabas. Ya, itu muncul orang-orang begini setelah pasal 13 Bapak Ibu ya. Jadi ada dinamika yang begitu luar biasa, kemudian Roh Kudus utus mereka untuk pergi ke bangsa-bangsa lain. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu perjalanannya Rasul Paulus, ya kita tahu ini orang luar biasa. Orang ini walaupun punya pengalaman buruk, pengalamannya dia nggak mengganggu dia. Ya memang dia orang kolerik Bapak Ibu, tipikalnya kolerik. Kalau sudah dia mau, dia ngotot. Nah ciri orang begini biasanya kelemahannya bisa-bisa nggak mendengar suara Tuhan, dia ngotot saja, dia pikir itu kehendak Tuhan, bisa saja. Tapi Paulus bukan tipikal orang begitu. Nah kalau Bapak Ibu baca Kisah Rasul pasal yang ke-20, coba kita lihat ya. Bahwa saya meyakini, maksud saya begini, di tiap komunal itu ada dinamika kekuatan hebat. Makanya betul Bapak Ibu, dalam komunal gak main-main loh. Kuasa kesepakatan itu ada dinamika. Makanya dalam komunal ada kekuatan yang tak terkalahkan. Bapak Ibu, hari ini saya dorong, kalau gereja ini atau jemaat ini namanya Life House Family atau Life House Community, itu sudah benar itu. Mesti bergerak di komunal secara kuat. Karena ada dinamika yang begitu luar biasa. Di mana di situ kata saling terjadi kan. Saling mengasihi, saling menguatkan, saling membangun. Kata saling kan tidak mungkin bisa ada di pertemuan-pertemuan besar. Nanti begini, kasihnya cuma mistis. Ya sorry ya, kadangkala di gereja biasanya kalau di pertemuan besar itu yuk 1 menit bicara satu dengan yang lain. Aduh ya oke lah, itu mungkin strategi untuk bisa menyapa orang yang ada di sekitar. Kiri kanan depan belakang yuk ya tersenyum.
orang dipaksa-paksa, hubungannya nggak dalam kan, ya kan? Coba kalau di community, hubungan kita dalam, bisa menangis bersama, bisa mengenali orang dan orang diberdayakan, bukan diperdaya. Sayangnya sekarang kan, rame tapi orang tidak diberdayakan, hanya diperdaya kan nggak enak banget kan. Harusnya orang diberdayakan untuk berfungsi, bukan hanya sekedar pelayanan di ibadah, tapi di kehidupan, di keluarga, ya di semua aspek kehidupan. Coba bayangkan kalau itu terjadi, wow, gereja akan memenuhi kota dengan kemuliaan Tuhan. Wow, saya rindukan itu. Ada lawatan yang luar biasa. Roh Kudus kan sedang gerak begitu luar biasa Bapak Ibu. Nah, kalau kita kembali lihat Kisah Rasul pasal 20, let's see dengan saya ayat 22. Ini kan gini Bapak Ibu, ini gini. Tafsiran saya mungkin bisa salah lah ya. Tapi begini, Paulus itu kan memang ditentukan oleh Roh Kudus lewat komunal. Untuk apa? Jadi misionaris bangsa lain. Tapi karena dia orang Yahudi, dia kangen balik ke Yerusalem. Nah, ini kalau kita lihat di pasal ini kan dia dari Troas. Itu ada di Asia Kecil. Jadi dia balik ke Yerusalem. Ya, dia balik ke Yerusalem. Menurut saya ini perjalanan seperti ini. Beban yang semu, beban yang palsu. Maafkan kalau tafsiran saya salah. Ya kalau keliru ya Pastor Wigan bisa koreksi ya. Tapi ini tafsiran saya saja. Jadi begini Bapak Ibu, begitu dia nyampe Yerusalem, dia bayar nasar. Nasarnya apa? Dia cukurin rambutnya sampai botak. Ya bukan kemudian orang kalau botak berarti lagi bayar nasar. Ya bisa saja karena rontok kan. Tapi waktu itu dia bayar nasar, dia kemudian itu kan. Jadi begini, ternyata dia ditangkap, salah tangkap lagi. Dipikir pengaco yang biasa ngaco di Yerusalem. Ditangkap Bapak Ibu semua. Wow, salah tangkap. Nah begini, yang paling gak enak begini. Dalam penangkapan itu sebetulnya dia punya kasus harusnya bisa selesai cepat. Makanya kan Felix berkata, kalau orang ini tidak naik banding, sebenarnya cepat keluar karena masalahnya gampang. Tapi begini, ya ini dalam tanda petik, Paulus tuh rasa arogan sebagai, ya maafkan saya pakai kata ini, rasa bangga sebagai warga Rom. Jadi dia mau naik banding, bayangkan. Jadi lama dia keluar masuk penjara, tapi memang orang ini luar biasa. Di tempat manapun Tuhan pakai dia untuk jadi berkat. Tapi Bapak Ibu kalau saya tadi katakan bahwa dia punya menanggung beban palsu karena begini. Toh dia matinya juga kembali ke mana? Roma. Jadi dia kembali kemudian ke Roma lagi dan mati di sana kan. Ya dia dipenggal kepalanya oleh kaisar namanya Nero kan. Ya jadi waktu saya melihat Paulus ini saya berkata wow. Ya nah, saya tadi punya tafsiran bisa keliru kan. Dia ada perjalanan dari Troas ke Yerusalem. Tetapi ini yang jadi fokus saya ini betapa kekuatan dinamika roh Tuhan dalam komunal itu dahsyat. Nah ini dia ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh kudus. Aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Dia tidak tahu. Tapi nanti kita akan baca 2 Timotius 2 ya. Tuhan pasti beri pengertian kok dalam semua perjalanan. Ya, nah ini ayat 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus, nah ini dia. Dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi dia berkata begini, aku gak tahu, cuma nanti dari kota ke kota Roh Kudus akan memberitahu. Nah Bapak Ibu, dari kota ke kota itu talking about community. Karena nanti dari kota ke kota, nanti kalau Bapak Ibu baca kemudian pasal-pasal berikutnya, kita tahu kan, nanti ada satu nabi namanya Agabus, menubuatkan tentang Paulus. Ya kan? Nanti kemudian ada 3 anak darahnya Filipus, mereka punya karunia kenabian juga, di komunal juga berkata, ya tentang apa yang akan terjadi di depan. Jadi begini, dalam perjalanan di mana dia tidak tahu apa-apa, ternyata komunal-komunal itu dipakai roh Tuhan untuk memberitahu dia. Makanya kalau kita baca, ya kita lihat di 2 Timotius pasal yang kedua, hopefully saya nggak keliru, tapi ya kita coba lihat ayat yang ke-7, 2 Timotius 2 ayat yang ke-7. Nah ini, ini dia. Nah ini dia, perhatikanlah apa yang kukatakan.
Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Wow, Paulus tadi berkata aku tidak mengerti. Tapi roh Tuhan akan menyingkapkan lewat komunal-komunal. Makanya kekuatan komunal bersama roh Tuhan. Tidak main-main Bapak Ibu. Ya. Saya yakin ada kekuatan. Ini era di mana roh Tuhan sedang bergerak. Makanya saya katakan orang boleh pintar berteologi, boleh pintar ngajar. Tapi kalau tidak ada roh Tuhan, nothing. Saya nggak mau Bapak Ibu. Ya, sebab ini kekuatan kita yang begitu luar biasa. Kata pengertian di sini sekali lagi muncul kata itu kan, siniemi tadi yang saya katakan. Inventarisasi kebenaran yang kita kelola di hati dan pikiran teraplikasi dalam kehidupan. Sehingga kita itu akan kuat. Makanya Bapak Ibu saya sadar begini sekali lagi. Sekarang kita udah jangan berharap sama manusia. Semua tidak menentu. Kan sekarang dunia lagi diserang 3 hal kan. Bapak Ibu rasakan ketakutan. Ya, ketakutan seperti di depan mata. Yang kedua kesepian di mana-mana. Orang bisa depresi. Tapi yang ketiga ketidakpastian. Semua gak pasti loh Bapak Ibu. Ekonomi gak pasti. Situasi keamanan gak pasti. Semua gak pasti. Tapi gak usah takut. Ada roh Tuhan bersama kita. Saya bilang begini bukan apa. Makanya gak perlu berharap sama manusia. Tuhan pasti singkapkan lewat komunal yang disertai roh Tuhan. Coba saya satu kali. Saya baca satu buku. Ya namanya Serangan Badai. Ditulis tahun 80-an. Oleh seorang yang saya hormati, namanya Billy Graham. Ya dia sudah pass away, tapi orang ini luar biasa sih. Ya, sederhananya, konsistennya, 90-an tahun lebih dia meninggal. Ya, dalam buku Serangan Badai itu dia nubuatkan beberapa hal dan terjadi loh Bapak Ibu. Tapi dia berkata begini satu kali. Itu di buku itu dia berkata, kalau Roh Kudus sekarang diangkat dari gereja, ini yang dia katakan. 95% gereja tidak akan rasa apa-apa. Tetap jalan saja. Why? Manajemen bagus. Profesionalnya para pelayan di mimbar. Dana kuat. Ya, wah begitu dia ngomong begitu. Saya pukul kepala saya. Ya enggak keras-keras kan nanti pusing. Tapi saya bertanya, iya ya. Kita membangun pelayanan kehidupan di atas dasar apa? Ya, nah saya ingin ingatkan lagi. Yuk, bahwa dinamika komunal itu berasal dari roh Tuhan. Yang adalah ini dia. DNA-nya gereja. DNA-nya gereja mula-mula. Jadi new normal adalah kembali ke cara hidup gereja mula-mula, yaitu dengan kekuatan roh Tuhan. Nah, saya akan tarik beberapa prinsip sederhana saja. Sebab yang pertama, waktu kita bergerak dalam roh Tuhan, lewat komunal yang ada, bayangkan, itu kita akan punya kuasa untuk serupa dengan Kristus. Ya, ada the power to have godliness. Ya, kita itu punya kuasa untuk hidup serupa dengan Kristus. Bapak Ibu bayangkan, mau hidup serupa dengan Kristus kalau enggak dituntun roh Tuhan. Enggak bisa. Kalau kita enggak hidup dituntun roh Tuhan, kita enggak bisa hidup serupa dengan Kristus. Kan tujuan tertinggi kekristenan, maafkan ya, bukan hanya masuk surga, tapi menjadi seperti pemiliknya surga kan. Ya, kalau kita lihat Yohanes 17, inilah hidup yang kekal, yaitu engkau mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus yang diutus Bapa kan. Ya, jadi tujuan tertinggi kekristenan adalah menjadi serupa seperti Kristus. Sayangnya kan begini, banyak orang suka surga tapi tidak suka tempatnya. Saya suka tempatnya siapa lah, Pastor Wigan misalnya. Misalnya ya, yang saya kenal. Atau mungkin ya, yang saya kenal lagi Pak Benny atau Pak Budi lah ya, walaupun jarang ketemu. Saya suka rumah-rumahnya mereka, suka saja makanannya enak, tamannya. Tapi saya tidak suka sama mereka, kan kurang ajar saya. Nah, orang suka surga tempatnya, atmosfernya, berkatnya, tapi belum tentu suka pemiliknya. Ya, karena untuk ikut Yesus gak gampang. Ikut Yesus itu kan begini, mati daging, pengorbanan hidup, kemudian apa? Servanthood. Ikut Yesus itu gak enak Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, saya ingatkan saja, ikut Yesus itu harus ngitung itu ongkos awal, jangan ngitungnya belakangan nanti kecewa. Hitung dulu ongkosnya dari awal. Makanya dia berkata, kamu mau ikut aku, sangkal diri pikul salib. Coba kalau di gereja pengumumannya siapa jemaat baru tolong angkat tangan. Biasanya setelah itu dikasih ruangan yang bagus, kasih makanan, kasih apalah, ya kan? Kasih apalah, merchandise atau apa. Ya kalau belum bergereja minggu depan datang ya. Wih, ya kadang-kala ya, sorry ya, yang hadir nanti orang-orang konsumen semua. Ya yang pengen dapat apa lagi, makanya gereja jadi
Jadi repot karena begini, yang datang orang-orang yang dapat apa ini gua datang? Ya saya sudah bayar kan, waktu saya sudah bayar, uang saya sudah bayar, persembahan per bulan, gue dapat apa? Makanya di gereja banyak semuanya konsumen kan, ya kan? Ya karena memang begini, panggung perlu penonton sih, makanya yang terjadi kan begitu. Jadi gereja tidak kuat, tapi coba kalau ada pengumuman, siapa yang baru datang Bapak Ibu? Begitu ada di ruangan, ya kemudian di ngomong begini sama pendetanya, kamu mau ikut Yesus? Iya Pak, ayah mau gak? Sangkal diri dan pikul salib tiap hari. Saya yakin kayaknya jarang ada gereja begitu tuh. Sepi itu pasti gereja ya. Tapi enggak, artinya begini, bahwa boleh Bapak Ibu kembali lagi, kita mesti sadar begini, bahwa ada kuasa untuk hidup serupa dengan Kristus. Wow, keserupaan dengan Kristus. Nah coba kita lihat 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Ini bicara tentang ibadah. Ya, apa sih sebetulnya ibadah itu? Kalau kita lihat 1 Timotius pasal yang ketiga, Paulus mengingatkan anak didiknya namanya Timotius, dia berkata begini, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Ya, kata ibadah di sini adalah Eusebiah, godly, serupa dengan Kristus. Ya, ibadah tidak sekedar cuma tepuk tangan, nyanyi lah. Saya yakin Pastor Wigan sudah mengajar banyak jemaat ini dengan prinsip-prinsip yang firm di kebenaran. Ya, tapi begini, bahwa ibadah itu adalah keserupaan dengan Kristus. Makanya isinya ibadah apa? Dia, Yesus, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Talking about mission ini, amanat agung, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi total ibadah itu berbicara tentang keserupaan dengan Kristus, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi, ya kemampuan teologi kita, pengetahuan saya terbatas, saya tidak bisa apa-apa. Kalau kita tidak dikuasai oleh roh Tuhan, nggak bisa serupa dengan Kristus. Ya, coba satu ayat lagi, Kisah Rasul 10 ayat 38. Ya, let's see ya. Ini sekali lagi ini adalah Kisah Rasul itu kitab tentang Roh Kudus kan, Parakletos kan, penolong, our helper, penolong kita. Yaitu tentang Yesus Kisah Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Yang setuju katakan amin. Wow, coba. Yesus saja waktu dia jadi manusia dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Ada kekuatan yang tak terbatas dalam dirinya. Wow, coba. Nah, roh yang menguasai Yesus sekarang berdiam di dalam kita. Pak, kok cuma untuk berbuat baik? Nah, Bapak Ibu begini, kata berbuat baik di sini adalah berbuat baik bukan standar kita. Kalau standar saya, ya begini, saya tidak akan mampu bisa berbuat baik sama orang yang gak suka sama saya. Standar manusia kan begini, saya bisa baik pada orang yang baik sama saya. Kalau orang tidak baik sama saya tidak bisa berbuat baik. Padahal Alkitab berkata, kasihilah musuhmu. Wow, coba. Jadi kita tidak mungkin bisa berbuat baik dengan standar Allah kalau udah diurapi. Makanya betul, berpindah dari standar baik manusia kepada standar baiknya Tuhan. Sebab Tuhan kita baik. Dia baiknya ekstrim Bapak Ibu. Kebaikan makanya selalu menyembuhkan Bapak Ibu. Wow, ya saya tuh sampai hari ini ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya buka kaos kaki di telapak kaki saya sebelah kanan. Saya ada itu bekas luka kan di telapak kaki saya. Jadi saya langsung teringat sekian puluh tahun yang lalu. Saya masih SMP itu. Saya main bola di belakang gereja. Ya, nah waktu itu ada ibadah youth. Saya pikir main bola dulu baru kemudian ibadah. Karena rumah saya nggak jauh dari gedung gereja. Ya. Nah satu kali saya lagi ambil bola lompat ke atas. Begitu saya turun ke bawah saya nggak nyangka ada pecahan kaca gede. Masuk ke telapak kaki saya. Waduh sobek lebar. Darah ngocor sampai saya mau pingsan Bapak Ibu. Teman-teman saya langsung bawa saya pulang ke rumah melewati gang gereja. Pendetanya sudah datang waktu itu. Wah lulusan dari Amerika. Jarang waktu itu orang lulusan teologi dari Amerika. Ya tapi zaman dulu kan, penampilannya nggak kayak sekarang. Ya nggak pakai celana jeans. Rapi sekali coba bayangkan ya. Ya celana formal rapi begitu. Saking rapinya itu tajam mungkin itu kaki meja kena bisa putus juga itu ya Bapak Ibu ya.
Tapi begini, begitu lewat, dia sudah ada di depan gereja. Dia tanya sama teman saya, kenapa itu? Iya om, ini kena kaca. Loh kok gak diobati? Rumahnya deket. Jangan. Bapak Ibu tahu gak? Begitu dia ngomong jangan gak cuma teori. Dia langsung rawat saya. Coba, dia cakap sekali merawat luka. Dia tidak cuma cakap khotbah, tapi dia cakap merawat luka. Dia kemudian keluarkan uang. Saya lihat ada bercak darah nempel di bajunya dia, tapi dia gak rasa terganggu. Nah ini Bapak Ibu, dia berkata sama teman saya, cepat beli plester dan obat itu tuh obat merah. Dia tolong saya. Bapak Ibu yang luar biasa. Hari itu, saya menangis waktu ditolong. Kenapa menangis? Ya sakit Bapak Ibu ya. Nah, ya sakit ya. Nah Bapak Ibu begini, tapi kejadian itu calling buat pelayanan saya. Saya dilawat Tuhan, saya menangis di situ. Oh iya. Saya langsung kemudian dapat vision tentang pelayanan generasi. Bayangkan, saya berkata, maaf saya pakai bahasa, gila ini orang. Ya pendeta yang keren, tapi langsung turun. Sejak itu sampai hari ini Bapak Ibu maafkan, setiap kali saya buka buka kaos kaki di telapak kaki saya, wajahnya dia nongol, bukan kurang ajar. Memang betul, kebaikan itu selalu tidak pernah terlupakan. Jadi saya punya calling untuk generasi ada di peristiwa itu. Saya menangis Tuhan bicara begini, jangan hidup buat diri sendiri. Wow, saya kemudian sadar, iya ya, kebaikan standar Tuhan mengubahkan. Komunal miliki itu dalam kehidupan. Jadi yang pertama adalah, ya, kita punya ini yang disebut the power to have godliness. Tapi yang kedua, dalam dinamika komunal, kita akan punya ini, the power to become witness. Kita akan jadi saksi. Makanya Yesus berkata, jangan kemana-mana, tunggu dulu. Saudara, kalau Roh Kudus gak suruh bergerak, jangan bergerak. Ya, jangan bergerak. Kalau kita tidak mendengar apa yang Tuhan katakan, jangan bergerak. Yang aneh orang sekarang, sudah tidak mendengar berani bergerak, nekat. Ya kan, orang nekat itu tahu Bapak Ibu ya, melakukan yang Tuhan tidak suruh, sukacita lagi melakukannya. Saya ulangi, melakukan yang Tuhan tidak suruh, tapi sukacita lagi melakukannya. Ya, sorry ya, tidak semua atas nama pelayanan itu pelayanan. Makanya banyak orang hancur di wadah pelayanan. Oh iya, saya dalam anugerah Tuhan mungkin lebih dari 30 tahun bergerak di pelayanan. Saya lihat banyak orang tumbang karena begini. Tuhan tidak suruh dia lakukan. Ya, coba, ya dengar yang Tuhan mau. Kemudian kerjakan saja. Secara komunal saya berkata. Saya kalau ngomong dengar, saya bukan tipikal orang yang, Pastor Wigan tahu saya bukan orang yang freak lah. Suka aneh-aneh, ya jalan di atas tanah sekian senti. Kemudian nggak jelas, ngeroh-ngeroh yang nggak jelas. Bukan. Saya bukan tipikal orang, tapi saya mempercayai begini, yuk bergeraklah. Diam, Tuhan suruh apa baru bergerak. Karena begini, Tuhan mau kita jadi itu, marturos. Tahu marturos, kata saksi. Dari situ muncul kata martir. Saya yakin ini waktunya, saya challenge ya. Komunal Life House ini adalah harus menjadi kumpulan para martir yang tidak hidup lagi buat diri sendiri. Ya, ini waktunya bahwa kita akan bergerak untuk menjadi saksi. Ini yang disebut dengan kuasa penyerahan diri. Nanti Bapak Ibu bisa baca Ibrani pasal 9 ayat 14. Yesus menyerahkan dirinya pada roh Allah. Dia menyerahkan dirinya lewat kekuatan roh Tuhan, bayangkan. Untuk kemudian dia begini, jadi saksi dalam kehidupan. Ya, penyerahan hak, penyerahan diri yang sungguh luar biasa. Bahkan begini, di era pertempuran Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau baca kitab Wahyu nanti, ya pasal 12. Ya itu kemudian jadi lagu kan. Sekarang tiba waktunya pemerintahan Allah kita. Alkitab berkata begini, mereka mengalahkan dia. Mereka komunal ini, gereja, mereka mengalahkan dia. Dia itu adalah setan, si ular tua. Mengalahkan dia lewat apa? Darah anak domba Allah. Dan lewat perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak menyerahkan nyawanya. Wow, saya tahu begini Bapak Ibu. Ya kalau saya bilang tentang marturos ini bukan hanya sekedar pinter ngomong. Tapi berani penyerahan hak sungguh-sungguh. Berani sungguh-sungguh hidup dalam pengorbanan yang kuat. Bahkan saya ingatkan, Yesus tuh mengajar kita. Untuk kita ada pada level ini. Ya, jadi begini Bapak Ibu. Yuk, ini waktunya. Kita punya the power to become witness. Gereja harus jadi saksi dimanapun kita berada. Lewat cara hidup kita. Saya katakan ya Bapak Ibu. Orang boleh tidak dengar yang kita katakan.
Telinga mereka boleh ditutup, tapi orang tidak bisa tutup mata dengan cara hidup kita seperti Kristus. Ya dong, orang boleh tutup telinga, tapi mereka tidak bisa tutup mata. Kalau tutup mata nabrak mereka. Ya, coba miliki cara hidup yang berani untuk tidak lagi hidup buat diri sendiri. Saya tutup dengan yang ketiga. Roh Kudus secara komunal, dinamika komunal akan memberi kemampuan kita untuk apa? Untuk berkorban. Ya, saya ingatkan buat Bapak Ibu, level kekristenan bukan lagi memberi. Level kekristenan adalah berkorban. Memberi biasa, tapi berkorban itu level yang berbeda. Coba, saya tutup ya waktu Paulus melayani jemaat Asia Kecil. Kemudian dia ada di Troas. Setelah itu dia disuruh naik, ada penglihatan ke Makedonia. Itu dekat Greece itu sudah wilayah Eropa sebetulnya ya. Nah, waktu kemudian dia datang ke Makedonia bersama dengan tim. Jemaat ini berdiri, saya menangis kalau membaca jemaat ini. Saya tutup ya, saya selesai. Coba kita lihat 2 Korintus 8. Ini jemaat Makedonia. Saya tidak akan terlalu panjang untuk sampaikan ini, tapi ini penting. Sebab ini tentang kasih karunia dari jemaat ini. Ayat yang pertama sampai mungkin ayat yang keempat. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang apa? Kasih karunia. Wow, yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat-jemaat loh, komunal lagi itu. Jemaat-jemaat. Ya, wow. Selagi dicobai dengan berat dan dalam berbagai penderitaan. Tidak cuma satu penderitaan, berbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap. Ini yang memukul saya. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Artinya apa? Wow, kemiskinan tidak menghalangi mereka berkorban. Sementara maaf ya, banyak orang kekayaannya menghalangi mereka memberi. Sementara mereka miskin, tapi kemiskinannya tidak menghalangi mereka terlibat dalam pelayanan. Sementara banyak orang justru kekayaannya mengganggu mereka untuk melayani. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Wow, dengan kerelaan sendiri, willingness-nya kuat sekali. Mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi begini, aneh. Kasih karunia kan biasanya orang terima apa gitu ya. Tapi ini kasih karunia untuk berkorban. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tahu siapa yang mereka sembah. Mereka tahu Yesus itu luar biasa. Kekuatan dari mana itu? Karena ada Roh Kudus bersama mereka. Nah, saya berdoa Lifehouse Family ini. Saudara punya dinamika komunal yang tak terkalahkan. Tidak usah takut. Pasti ada banyak penyingkapan yang Tuhan akan berikan. Ya, saya berdoa Tuhan akan terus membukakan hal baru buat jemaat ini. Tuhan memberkati. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu. Yuk ambil waktu sebentar. Mari tenangkan hati kita. Bolehkah taruh tangan kita di dada kita? Saya ingin berdoa. Ya, kapan terakhir saudara dipenuhi oleh hadiratnya? Saya meyakini sekali kalau kita tidak mengalami arkotoso, kelimpahan dalam hadirat Tuhan, kita tidak akan kuat. Mari ambil waktu Bapak Ibu untuk kita tenang sebentar. Mari berkata, Roh Kudus, tuntun kami. Roh Kudus, tuntun komunal kami. Engkau kekuatan gereja. Yes Lord, karapashede karababa. Hakarapashede karababa. Abah berdoa Tuhan, jemaat ini berdiri karena Engkau punya maksud. Dan supaya kami menggenapi kehendak Tuhan. Untuk kami jadi marturos, jadi martir. Yang tidak lagi hidup buat diri sendiri. Tapi kami mau jadi berkat buat kota dan bangsa. Hamba berdoa Tuhan. Kami sadar pengetahuan teologi dan kehebatan apapun tidak ada artinya. Kalau Roh Kudus tidak bersama kami tidak bisa apa-apa. Kuatkan umat-Mu Tuhan. Hari ini hadirat-Mu menjamah setiap kami. Untuk kami punya kuasa hidup serupa dengan Kristus. Kami punya kuasa untuk jadi saksi. Dan kami punya kekuatan untuk kami hidup dalam pengorbanan. Sayangi umat-Mu. Berkati umat-Mu, penuhi kami dengan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.